Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Gusti Tanawani dalam podcast Pemilu 2024. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan persiapan menuju Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar nanti di tanggal 27 November 2024. Nah, ini saya tidak sendiri karena yang bicara akan banyak ya, dan perlu ada informasi dari penyelenggara. Nah, kali ini saya langsung dari KPUD Waropen, KPU Waropen, di mana saya sudah bersama dengan Ketua KPU Waropen ya, Ketua KPU Waropen Bapak Tio Fretes Wona. Apa kabar hari ini? Iya. Kabar baik, Bu. Oh iya, Bapak kelihatan ceria sekali, fresh ya. Tidak ada beban pikiran dalam menuju pilkada nih Bapak. Tidak ada beban pikiran. Ada pikiran atau mungkin ada stres? Terada ya. Tidak ada beban pikiran. Tapi sejauh ini tahapan aman ya Pak? Sejauh ini tahapan aman. Segala persiapan baik dari tahapan awal hingga di tahapan pendaftaran pencalonan ini aman. Iya. Tapi ngomong masalah tahapan menuju pilkada serentak ini Pak ya, ini kita tahu bahwa sudah tanggal 28 ya, 28 Agustus 2024. Dan besok tanggal 29 sesuai dengan waktu yang ditentukan ya untuk pelaksanaan pendaftaran. Nah, kalau untuk KPU Waropen sendiri bagaimana prosesnya? Jadi berdasarkan ketentuan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang program dan jadwal, hari ini di tanggal 28 Agustus 2024 itu adalah tahapan pendaftaran bakal pasangan calon yang dimulai dari tanggal 27, 28 dan 29. Tapi setelah kami membuka di tanggal 27 hingga 28 ini belum ada bakal pasangan calon yang belum ada tanda-tanda juga. Bukan belum ada tanda-tanda, sudah ada tanda-tanda tapi belum ada yang datang daftar. Oh begitu. Mungkin karena beberapa hal terkait dengan teknis administrasi. Oh iya. Tetapi sampai sore tadi kita sudah dapat bukan sore, kemarin beberapa hari yang lalu kita dapat surat resmi dari 4 bakal pasangan calon yang menyurati kepada kita untuk membuka akses silon untuk mengupload beberapa data-data atau dokumen bakal pasangan calon. Dari 4 bakal pasangan calon yang sudah mengupload data itu ada 3 yang punya progres baik, ada yang progres 50%, 77 hingga 98%. Iya. Tadi juga setelah kami melakukan rapat pleno penutupan pendaftaran, karena pendaftaran dalam ketentuan itu dibuka dari jam 8 sampai jam 16.00. Setelah kita tutup, lalu kita melakukan rapat dengan LO dan admin. Iya. Dari 4 bakal pasangan calon ada 3 yang hadir. Wow, ada 3 yang hadir, satunya belum ada tanda-tanda informasi. Belum ada tanda-tanda informasi ya. Ini mau maju atau tidak gini. Tapi yang pastinya KPU tetap standby siap ya untuk kami KPU standby 1x24 jam. Wah, luar biasa. Dan memang kita sudah sepakat malam ini kita akan stay sampai pagi. Karena terkait dengan administrasi bakal pasangan calon yang kemudian harus diupload ke aplikasi Silon Kada. Oh begitu ya Pak Ketua, ini apakah ada perbedaan dengan pemilu kada tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini? Apakah ada perbedaan? Bicara perbedaan memang ada. Yang pertama, pemilu kada 2017, pemilu kada 2020 itu beda dengan pemilu kada 2024. Bedanya di mana nih Pak? Bedanya yang pertama, pemilu kada 2024 ini pilkada serentak seluruh Indonesia. Baik itu gubernur, bupati maupun wali kota. Itu yang pertama. Terkait juga dengan range waktu. Pemilu kada 2017, 2018, 2020 range waktunya hampir 1 tahun. Tetapi kalau pemilu kada 2024 range waktu, durasi waktunya itu hanya 9 bulan. Jadi memang waktunya mepet sekali, dilaksanakan seluruh Indonesia serentak. Oleh sebab itu memang kita harapkan harus ada kerjasama antara penyelenggara maupun tim. Jadi sejauh ini kan tinggal 3 bulan lagi kalau ketong hitung ya, menuju ke November ya, tanggal 27 November ini. Kalau KPU Waropen sendiri tahapan-tahapan ini apakah semua sudah dilalui atau mungkin ada yang terlewatkan atau tahapan pilkada ini?
Kalau berdasarkan jadwal dan tahapan yang ada di PKPU, kita KPU Waropen sudah laksanakan seluruh rangkaian tahapan. Baik itu tahapan program maupun tahapan penyelenggaraan. Iya. Semua kita laksanakan dengan baik. Iya. Tapi ini tentunya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya, sesuai dengan mekanisme. Siap, Bung. Benar. Nah, ini ada tantangan dan strategi KPU Waropen. Ini persiapan menuju pilkada. Ini ada tantangan terbesar tidak untuk pilkada tahun 2024 ini? Tantangan kita KPU bukan hanya di KPU, tetapi juga di teman-teman rekan kita di Bawaslu. Tantangan kita adalah dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah karena semestinya KPU dan ini curhat ini Pak ya. Tantangan kita selain Medan itu juga dukungan pemerintah. Karena pilkada itu sumber pembiayaannya dari pemerintah daerah. Yang dinamakan NPH Naskah Perjanjian Dana Hibah. Nah, sejauh ini gimana? Kalau sejauh ini kita di KPU sudah 100% puji Tuhan, tapi baru di beberapa bulan yang bukan beberapa bulan tapi beberapa minggu yang lalu. Padahal sangat dibutuhkan nih Pak. Dana sangat dibutuhkan karena memang jangkauan kita ya cukup lumayan di Waropen. Iya ya. Jadi ini merupakan satu harapan juga untuk pelaksanaan suksesnya pilkada di Waropen ya Pak ya. Benar. Jadi sukses harapan kita suksesnya pilkada itu bukan tugasnya KPU maupun Bawaslu, tapi tugas kita semua yang ada di Waropen. Baik itu pemerintah daerah, TNI Polri, masyarakat, partai peserta pemilu, KPU, Bawaslu, semua stakeholder yang berkepentingan itu wajib hukumnya untuk sukseskan pilkada. Sukseskan pemilu. Nah, tadi sempat Pak Ketua bilang 4 bakal pasangan calon ya. Ini ada yang 70%, ada yang ini sebenarnya kendalanya di mana nih? Dari yang sisanya ini yang harus dilengkapi sehingga 100% itu. Banyak kendala di administrasi. Oh begitu. Administrasi syarat calon. Jadi kalau berbicara tentang persyaratan itu kan ada persyaratan untuk partai, tapi juga ada syarat untuk calon. Nah, kebanyakan syarat calon ini yang kemudian mereka kendala karena hampir rata-rata setelah kita diskusi dengan Elo dan admin, hampir rata-rata mereka lebih fokus untuk konsolidasi dapat B1 KWK dari partai, kemudian tidak siapkan administrasi calon, KTP, NPWP, LHKPN, masih banyak. Masih banyak kekurangan yang perlu dilengkapi ini beban. Ini yang kemudian harus mereka lengkapi kemudian diupload ke dalam aplikasi Silon Kada. Nah ini yang jadi kendala. Memang ada beberapa bakal calon yang sampai hari ini surat dari pengadilan belum keluar. Ada ya? Iya. Tapi kami terus koordinasi supaya jangan sampai itu jadi hambatan untuk begitu. Mereka melakukan. Seandainya kalau ada beberapa bagian yang tidak dilengkapi, ini nanti dampaknya seperti apa nih Pak Ketua? Jadi kalau persyaratan tidak dilengkapi atau tidak lengkap, ya kita kembalikan begitu. Ketentuannya dikembalikan karena tidak memenuhi syarat. Berarti tidak bisa mendaftar nih? Tidak bisa mendaftar. Oleh sebab itu memang pesan dari KPU RI, KPU Provinsi, kita juga harus mengambil peran komunikasi di situ. Sehingga desak Elo admin, kita jaga komunikasi supaya apa yang menjadi kendala kita koordinasi karena kita diberikan waktu mepet sekali. 3 hari, tanggal 27, 28, 29. Sementara progres yang kita pantau dari aplikasi Silon Kada itu sampai hari ini baru 3 bakal calon yang memang 1 bakal calon yang dari 1 dari 4 yang sudah di angka 98%. Tinggal sisanya dilengkapi 100% ya? Tinggal sisa dilengkapi 100%. Iya, wah luar biasa sekali kerja KPU Waropen ya. Sigap terus. Nah, bicara tentang pilkada serentak nanti di tanggal 27 November 2024 Pak Ketua, untuk bagian lini lapangan ini bagaimana mereka? Artinya sebagai kepanjangan dari KPU sendiri. Kalau kita sebelum masuk ke tahapan pendaftaran, kita sudah bentuk namanya badan ad hoc, baik itu PPD maupun PPS. Dan PPD dan PPS dalam kerja-kerja tahapan itu kita ada punya mereka ada punya kesekretariatan untuk memfasilitasi administrasi dan keuangan. Itu sudah kami bentuk
Dan puji Tuhan dengan adanya transfer dana hibah dari pemerintah daerah, kita juga sudah transfer honorarium mereka. Itu beberapa bulan yang lalu atau yang kemarin? Baru beberapa minggu yang terakhir. Baru beberapa dan minggu memang terakhir. tidak ada kendala sejauh ini. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Hingga pada saat pemutahiran data pemilih pun juga mereka bekerja dengan baik. Pantarli sudah bekerja, kita sudah bayar upah, kita sudah di tahapan penetapan DPS, kita sudah tempel daftar pemilih sementara di setiap kampung-kampung. Itu di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Jadi kalau untuk badan ad hoc sendiri tidak ada kendala sih. Tidak ada kendala ya. Mereka siap bekerja. Iya. Seperti itu. Baik. Nah, yang satu lagi ini menarik karena tanggal 29 ini akan kita menyaksikan bersama-sama bakal calon akan melakukan pendaftaran ya. Ya, tentunya KPU juga sudah siap nih ya. KPU Waropen untuk besok hari. Untuk persiapan besok hari sudah sekitar 99,9% kami siap. Ya sudah ya. Dan terakhir setelah tadi saya tutup rapat pleno terbuka penerimaan pendaftaran bakal calon, itu juga kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan TNI Polri, sehingga kita sudah atur hal teknis besok nanti siapa yang datang, kemudian diatur mekanisme di lapangan sehingga kedua bakal pasangan calon atau tim bakal pasangan calon tidak bertemu kemudian yang terjadi konflik. Itu sudah memang diatur. Karena mungkin dong bawa masak apa ya Pak Ketua? Jelas bawa masak. Jadi mekanisme pengaturannya seperti apa? Mungkin per jam untuk satu pasangan bakal calon atau gimana? Jadi ini Kabupaten Waropen ini ada 4 bakal pasangan calon. Iya. Yang mengajukan menyurati kita untuk pengajuan pembukaan aksi silon. Nah, dari situ kita sudah bisa lihat ada 4 bakal pasangan calon. Waktu yang diberikan dalam ketentuan dari jam 8.00 itu hari terakhir dari jam 8.00 sampai jam 23.59 itu ada sekitar 16 jam 59 menit. Iya. 16 jam kita bagi dengan 4 calon, bersatu bakal pasangan calon itu membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Nah, setelah kita diskusi pengalaman 2020, satu bakal pasangan calon yang datang mendaftar itu dibutuhkan waktu untuk verifikasi administrasi sekitar 2 jam. Jadi waktu 4 jam itu sudah sangat cukup untuk 4 bakal pasangan calon ini datang mendaftar. Dan mekanisme tadi yang kita diskusi dengan TNI Polri, Bawaslu, kita nanti lihat bakal pasangan calon mana yang sudah mengupload data di aplikasi Silon Kada 100%, itulah dia bakal pasangan calon pertama yang datang mendaftar. Begitu dan seterusnya sampai terakhir. Karena diberikan waktu hanya 4 jam. Oh begitu, 4 jam. Setelah koordinasi dengan teman-teman dari Polri, mereka atur lalu lintas akses jalan untuk diupayakan keempat tim ini tidak bertemu. Iya. Tidak akan bertemu. Ya, ini untuk menghindari konflik. Lalu kemudian bakal pasangan calon tim yang datang juga kita himbau untuk tidak dalam keadaan miras, tidak ambil anak kecil, tidak ambil alat tajam supaya menghindari konflik. Iya, tertib. Nah, bicara tentang pendaftaran ini, tentunya dalam verifikasi ini pasti akan ada berkas yang memang harus diupload secara online. Ya. Bisa jadi informasikan itu seperti apa nantinya? Semua administrasi itu diupload ke dalam aplikasi Silon. Setelah itu nanti kita melakukan cross check. Jadi yang ada di aplikasi itu dengan yang ada di data data fisiknya. Jadi kalau sudah 100% diupload, kemudian kita lihat juga dengan data fisik sudah oke, sudah. Tinggal kita tunggu untuk besok daftar saja. Oh, tinggal tunggu daftar saja tunggu ya. Daftar dan kemudian teman-teman kita juga ada bentuk tim help desk. Di sini tujuannya untuk membantu bakal LO dan admin dari bakal pasangan calon. Jadi terbantukan sekali, sangat terbantukan. Ya? Luar biasa. Bahkan kita juga yang sering hubungi marah-marah kalau memang lalai atau tidak angkat telepon kita marah karena memang kita tujuannya ya harus kita melayani. Itu sebenarnya kepentingannya siapa nih? Harusnya dipikirkan seperti itu ya, karena ini kepentingan bakal calon. KPU terus memberikan dorongan, artinya dalam tugas dan fungsinya ya, sehingga deadline waktu yang ditentukan ini bisa tepat. Kita harap supaya 4 bakal pasangan calon ini bisa mendaftarkan diri. Karena setelah mendaftarkan diri, kalau di tanggal 29 mereka mendaftarkan diri,
itu nanti ada satu tahapan lagi namanya tahapan pemeriksaan kesehatan. Kita KPU Kabupaten Waropen setelah melakukan rapat pleno dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, itu mereka memberikan rekomendasi 3 rumah sakit. Rumah sakit Dok 2, Rumah Sakit Dian Harapan, Rumah Sakit Bayangkara. Tetapi setelah kita koordinasi, dari ketiga rumah sakit ini, itu rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan adalah Rumah Sakit Dok 2 untuk melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan. Ini yang jiwa punya ini? Tidak, ini tahapan kesehatan umum dengan kesehatan mental. Mental, iya. Jadi tahapan pemeriksaan kesehatan ini ada tahapan pemeriksaan kesehatan umum itu di Rumah Sakit Dok 2, mental itu di Rumah Sakit Jiwa, sama narkoba di BNN. Wah, menarik sekali kalau dengan mental ini harus mereka lihat kalau kesehatan mental pergi lihat rumah sakit dulu sebelum lihat hasil. Oh begitu ya. Ini mental bagus atau tidak nih? Oh seperti itu dia punya proses dan mekanismenya. Jadi setelah tahapan ini nanti dilanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan. Tahapan pemeriksaan kesehatan juga kita diberikan waktu 7 hari. Mulai dari tanggal 27, 28, 29, 30, 31, 1 dan tanggal 2. Wow. Nah hanya karena 2 hari kita sudah 2 hari tidak ada bakal pasangan calon yang datang mendaftar, maka kita sisa 5 hari. Itu yang sempat dipertanyakan masyarakat, ini dong bisa jadi daftar kan tidak nih? Jadi karena memang rata-rata 4 bakal pasangan calon akan didaftarkan tanggal 29 hari terakhir. Memang ini yang kita khawatirkan karena Kabupaten Waropennya transportasi juga setengah mati ke Jayapura. Iya. Tapi itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana mereka ada di Jayapura dan melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan. Sudah cukup ya untuk berkoordinasi. Baik. Nah, kalau untuk pelaksanaan sendiri ada beberapa daerah yang kita tahu bahwa cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Nah, ini gimana nantinya? Jadi memang Waropen ini kita setelah rapat koordinasi kemarin ada 3 skenario keberangkatan. Jadi di tanggal 29 setelah mereka berangkat datang daftar di KPU, tanggal 29 itu juga harus mereka keluar dari Waropen. Bakal pasangan calon nanti ini entah mau lewat Biak, Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui atau Kabupaten Nabire. Iya. Nah, karena 3 daerah ini yang bisa punya akses transportasi udara yang cepat ke Jayapura. Jadi sudah harus standby siap. Ini yang kemudian kita sudah sarankan ke tim untuk memang dari jauh-jauh hari pesan tiket pesawat, sudah komunikasi speed. Karena di tanggal 2 itu tanggal yang memang ditentukan oleh ketentuan, tidak bisa datang tanggal 3 untuk pemeriksaan kesehatan. Tidak bisa lewat itu. Tidak bisa lewat. Itu kalau lewat gimana atau tidak mengikuti itu? Ya dianggap TMS. Oh begitu ya? Iya, tidak memenuhi syarat. Sejauh itu ya? Sejauh itu. Jadi memang kita atur koordinasi baik sekali. Makanya saya tadi juga marah-marah sama admin dan LO. Kamu itu orang pertama penentu kemenangan tim. Jadi harus dapat dengar informasi atau instruksi dari kita. Iya. Jadi saya tadi sampaikan jauh-jauh hari sudah punya skenario. Besok datang antar tim siapa-siapa. Terus antar tim untuk tahapan pemeriksaan kesehatan itu siapa-siapa. Iya. Sudah jauh-jauh hari pesan tiket karena ini kan serentak seluruh Indonesia. Betul. Jangan sampai tiket pesawat full. Terus kemudian kendala tiket pesawat yang mengakibatkan paslon ini tidak memenuhi syarat. Hal-hal itu yang perlu memang harus ditekankan. Dilihat secara jeli ya. Iya betul. Oke. Nah bicara tentang pilkada ya, itu sudah ya cukup dari proses tahapan tadi sampai nanti akan pendaftaran. Ya apa yang menjadi harapan Pak Ketua untuk pelaksanaan pilkada ini sukses di Waropen? Karena kalau mau dilihat pilkada ini juga tingkat kerawanan ini cukup tinggi ya. Kalau untuk di Waropen sendiri bagaimana? Memang di Waropen tingkat pelanggaran di Waropen itu cukup tinggi. Iya, karena memang ini cermin dari yang kemarin pileg atau gimana? Situasi dan dinamika ini cerminan Pilkada 2020. Nah, cerminan Pilkada 2020 Waropen cukup sengit dan memang harapan kita KPU ini peran serta seluruh elemen atau stakeholder yang ada di Kabupaten Waropen, baik itu KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI Polri, masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda,
untuk sama-sama kita bergandeng tangan, berkoordinasi, komunikasi, diskusi supaya kelancaran tahapan ini berjalan dan pemilu ini sukses. Iya. Kalau untuk Rawan sendiri ini apa yang nanti biasanya sering terjadi? Iya, mungkin sedikit aja. Ini pengalaman. Memang saya ini baru masuk, Iya. tapi belajar dari pengalaman dan beberapa kasus tingkat kerawanan pemilu di Waropen ini terkait dengan netralitas ASN. Oh, seperti itu. Nah, ini yang agak sedikit rawan. Karena beberapa bulan yang lalu ada beredar surat ASN yang juga menjadi tim sukses dari salah satu bakal pasangan calon. Wah. Yang kemudian padahal di undang-undang itu dilarang. Ini ASN, koalisi ASN. Ini berarti ranahnya Bawaslu nih. Sini sebenarnya ranahnya Bawaslu. Iya, jadi yang rawannya itu di netralitas ASN sendiri. Oh, begitu ya. Yang kemudian netralitas ASN, kemudian politik identitas. Money politik. Itu juga bisa. Itu sangat ya. Money politik mungkin itu dampak sih dari iya. politik identitas dengan netralitas ASN. Itu mungkin sudah biasa lah ya. Itu biasa. Boleh dibilang mungkin sudah bukan hal baru ya seperti itu. Kalau memang yang rawan itu dua itu politik identitas sama netralitas ASN. Harga diri itu memang harga yang tidak bisa dibeli. Betul sekali. Oke. Untuk ini yang terakhir aja nih ya Pak Ketua, untuk harapan kepada masyarakat sendiri di Kabupaten Waropen. Harapannya itu ya masyarakat, semacam himbauan lah seperti itu. harapannya masyarakat bisa taat pada aturan saja. Dan bisa berkontribusi lah, sehingga bisa hal-hal yang dilarang oleh aturan itu bisa mereka menghindari, karena masyarakat ini kan objek politik, korban lah. Betul, korban politik. Korban politik. Penekanan kepada pasangan bakal calon untuk mereka agar seperti tadi sempat disinggung ya, harus punya semacam jadwal atau schedule. Iya. Ya seperti tadi itu. Harapannya keempat bakal pasangan calon ini bisa mengikuti mekanisme, prosedur, aturan yang berlaku di dalam pemilihan kepala daerah ini, karena undang-undang atau regulasi yang terbit ini kan juga dari hasil mereka, dari hasil partai politik. Oleh sebab itu harapan saya bakal pasangan calon yang diusung dari partai politik ini bisa mengikuti mekanisme prosedur yang berlaku, karena kerja kita ya berkepastian hukum dan taat pada aturan yang berlaku. Baik, terima kasih Pak Ketua KPU Kabupaten Waropen, Pak Theofretes Wona, SPD. Pemirsa, demikian podcast kami terkait dengan pemilu Pilkada 2024 yang nanti akan digelar pada tanggal 27 November 2024, khususnya di Kabupaten Waropen. Dan terima kasih, sampai jumpa.